Banyak orang pengen sukses tapi sering bingung sama satu pertanyaan. Sebenarnya potensi gue apa sih? Padahal kunci buat maju itu bukan sekedar kerja keras, tapi kerja keras di jalur yang sesuai dengan potensi kita. Kalau jalannya tepat, hasilnya bisa melesat. Kalau salah jalur, sekeras apapun usaha kita, rasanya akan berat. Nah, kabar baiknya, mengenali potensi diri itu bukan hal yang rumit. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan buat tahu apa kekuatanmu, lalu mengasahnya jadi senjata utama. Di video ini kita bakal bahas cara mengenali potensi diri dari nol dengan langkah yang praktis dan bisa langsung kamu terapkan. Jadi kalau kamu masih bertanya-tanya, gue itu sebenarnya jago di mana? Tenang, jawabannya ada di sini. Yang pertama, dengar apresiasi orang. Salah satu cara paling sederhana untuk mengenali potensi diri adalah dengan mendengar apa yang orang lain apresiasi dari kamu. Seringkali kita sendiri nggak sadar punya bakat di suatu hal, tapi orang lain bisa melihatnya lebih dulu. Contoh nyata, ada orang yang dari SMP sampai kuliah selalu dipuji karena presentasinya enak didengar. Padahal dia merasa itu hal biasa. Tapi karena apresiasi datang terus-menerus, akhirnya sadar kalau dia punya kekuatan di public speaking. Jadi coba ingat-ingat kembali hal apa yang sering dipuji orang sejak kamu kecil. Bisa jadi cara bicaramu, tulisanmu, gaya berpakaianmu, atau bahkan sekedar ketelitianmu saat kerja kelompok. Apresiasi yang konsisten adalah sinyal awal bahwa itu adalah strength atau potensi bawaan. Mendengar apresiasi bukan berarti jadi narsis. Justru sebaliknya, itu latihan buat lebih aware karena kalau banyak orang melihat kualitas yang sama dalam dirimu, kemungkinan besar disitulah salah satu kekuatanmu berada. Poin yang kedua adalah perhatikan apa yang terasa effortless. Potensi seringkali terlihat dari hal-hal yang terasa ringan buat kamu tapi susah buat orang lain. Itu yang disebut sebagai effortless skill. Saat kamu melakukan sesuatu tanpa banyak usaha tapi hasilnya tetap bagus dan orang lain menghargainya, besar kemungkinan itu adalah kekuatanmu. Misalnya, ada orang yang bisa ngomong lancar di depan umum meskipun tanpa persiapan panjang. Bagi dia itu hal biasa, tapi bagi orang lain berbicara di depan banyak orang itu adalah sebuah mimpi buruk. Atau contoh lain, ada orang yang sekali belajar gitar langsung bisa mainin lagu, sementara orang lain butuh waktu lama. Rasa effortless ini bukan berarti kamu nggak butuh latihan. Tetap perlu, tapi titik awalnya lebih mudah dibandingkan orang lain. Dan semakin sering kamu melakukannya, skill itu akan semakin tajam. Jadi, coba perhatikan aktivitas apa yang bikin kamu merasa, kok gampang banget ya? Sementara orang lain kagum dengan hasilmu. Disitulah biasanya tersimpan potensi besar yang bisa kamu kembangkan lebih jauh. Poin yang ketiga, lihat percabangan skill. Salah satu potensi yang kamu punya seringkali bisa bercabang ke banyak arah. Itulah kenapa mengenali potensi itu penting. Karena dari satu kekuatan, kamu bisa membuka banyak peluang. Contohnya, seseorang yang jago public speaking. Awalnya mungkin cuma dipakai buat presentasi tugas kuliah. Tapi begitu diasah, skill itu bisa melebar ke banyak bidang. Seperti jadi konten kreator, pembicara seminar, MC acara, bahkan negosiator bisnis. Semua itu percabangan dari satu kekuatan yang sama. Hal yang sama berlaku di bidang lain. Kalau kamu punya bakat desain, percabangannya bisa ke ilustrasi, UI atau UX, animasi, atau branding. Kalau kamu jago menulis, percabangannya bisa jadi penulis buku, copywriter, atau bahkan scriptwriter untuk video. Jadi jangan pernah remehkan satu skill yang terasa sederhana. Kalau dikembangkan, ia bisa bercabang jadi jalan rezeki yang berbeda-beda. Kuncinya adalah konsisten mengasah, lalu mencari cara untuk memperluas manfaatnya. Ingat, semakin banyak percabangan yang lahir dari satu kekuatan, semakin tinggi pula value diri yang bisa kamu tawarkan. Poin yang keempat, hargai hal unik dalam dirimu. Kadang kita terlalu fokus cari potensi di hal-hal besar, sampai lupa bahwa hal unik bawaan diri juga bisa jadi kekuatan. Misalnya, ada orang yang punya wajah menarik. Itu disebut beauty privilege. Dan di dunia sekarang, hal itu bisa membuka banyak pintu. Ada juga yang punya suara merdu, memori tajam, atau sekedar gestur tubuh yang karismatik.
Semua itu bisa jadi nilai tambah kalau dimanfaatkan dengan benar. Contohnya, orang dengan suara enak didengar bisa jadi penyiar radio, podcaster, atau bahkan pengisi suara iklan. Orang yang sering dipuji karena detail dan teliti bisa sukses di bidang akuntansi atau analisis data. Bahkan sifat bawaan seperti kesabaran bisa jadi kekuatan penting dalam dunia kerja atau bisnis. Intinya jangan remehkan keunikanmu sendiri. Hal yang menurutmu biasa aja bisa jadi justru hal spesial di mata orang lain. Kalau kamu bisa mengenali, menghargai, dan mengasahnya, itu akan berubah jadi potensi yang membuatmu berbeda dari orang lain. Poin yang kelima, berani explore. Banyak orang nggak tahu potensinya karena kurang mencoba. Padahal salah satu cara paling efektif untuk mengenali diri adalah dengan eksplorasi. Coba banyak hal dari kegiatan sekolah, kuliah, sampai ikut komunitas atau organisasi. Dari situ kamu akan tahu mana aktivitas yang bikin kamu enjoy, cepat berkembang, dan diapresiasi orang lain. Contohnya, ada orang yang dulu merasa nggak punya bakat apa-apa, tapi setelah ikut organisasi kampus, ternyata dia jago bikin event. Ada juga yang baru sadar punya skill desain setelah iseng bantu temannya bikin poster lomba. Semua itu muncul karena mereka berani explore. Explore bukan berarti asal coba semua hal tanpa arah. Pilihlah bidang yang masih nyambung dengan tujuanmu. Kalau kamu pengen jadi entrepreneur, explore dunia bisnis, konten, atau investasi. Kalau pengen jadi profesional, explore bidang yang relevan dengan karir yang kamu incar. Kamu nggak akan tahu potensimu kalau cuma diam di zona nyaman. Explore itu ibarat membuka pintu-pintu baru. Semakin banyak pintu yang kamu buka, semakin besar kemungkinan menemukan kekuatan yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Poin yang keenam, lingkungan tepat bikin potensimu bersinar. Potensi yang kamu punya bisa berkembang pesat atau malah tenggelam. Semuanya tergantung lingkungannya. Bayangin sebuah berlian, kalau ditaruh di toko kelontong, orang mungkin nganggapnya cuma batu biasa. Tapi kalau ditaruh di toko perhiasan, nilainya langsung naik berkali-kali lipat. Sama juga dengan potensi dalam dirimu. Lingkungan yang tepat akan bikin potensimu kelihatan jelas dan makin tajam. Misalnya, kamu punya bakat public speaking. Kalau lingkungannya orang-orang yang meremehkan, skill itu nggak akan dianggap. Tapi kalau kamu ada di komunitas entrepreneur atau content creator, kemampuanmu bakal dihargai dan diberi ruang untuk terus berkembang. Circle yang sehat juga bisa memengaruhi mindset. Kalau kamu banyak bergaul sama orang visioner, otomatis pola pikirmu ikut naik. Sebaliknya, kalau lingkunganmu penuh dengan orang yang hobi mengeluh dan menertawakan mimpi orang lain, lama-lama kamu juga akan ikut ke bawah. Karena itu, pilih lingkungan yang bisa bikin potensimu bersinar. Bukan berarti ninggalin teman lama, tapi bijaklah meluangkan waktu lebih banyak di tempat yang relevan dengan tujuan hidupmu. Yang ketujuh, potensi terbentuk dari proses. Banyak orang merasa dirinya nggak punya bakat. Padahal sebenarnya potensi itu butuh waktu untuk kelihatan. Sama seperti pohon, nggak ada yang langsung besar saat pertama kali ditanam. Harus ada proses tumbuh, dirawat, dan divalidasi berulang kali sampai benar-benar terlihat. Misalnya, ada orang yang awalnya cuma merasa jago dagang kecil-kecilan. Tapi setelah bertahun-tahun terjun di dunia bisnis, dia baru sadar ternyata punya insting entrepreneur yang kuat. Potensi itu awalnya samar, tapi makin diasah dan makin diuji, bentuknya jadi kelihatan lebih jelas. Itu sebabnya jangan buru-buru menganggap dirimu nggak berbakat. Bisa jadi kamu belum cukup lama menggali atau belum berada di lingkungan yang tepat. Potensi selalu progresif. Semakin diasah, semakin teruji, semakin kelihatan arah sebenarnya. Jadi kalau sekarang kamu masih bingung apa kekuatanmu, nikmati dulu prosesnya. Jalani, coba, ulangi, lalu evaluasi. Dari situ potensi akan muncul sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bisa jadi fondasi yang mengangkat hidupmu ke level berikutnya. Poin yang terakhir sekaligus untuk menutupi poin-poin yang sebelumnya, yaitu explore ke arah yang jelas. Banyak orang salah paham soal eksplorasi. Mereka pikir explore artinya coba semua hal tanpa batas. Padahal kalau asal coba, hasilnya malah buang waktu dan energi. Explore tetap penting, tapi harus diarahkan sesuai tujuan hidupmu. Misalnya kamu pengen jadi entrepreneur,
Maka waktu dan energi explore sebaiknya diarahkan ke dunia bisnis, konten, investasi, atau networking. Dari sana, kamu bisa menemukan skill pendukung yang relevan. Sebaliknya, kalau tujuanmu jadi profesional, fokus explore ke bidang yang bisa menunjang karir, seperti komunikasi, leadership, atau skill teknis yang dibutuhkan di kantor. Explore yang terarah bikin kamu cepat menemukan potensi yang beneran berguna. Karena potensimu bukan sekedar soal bisa ini itu doang, tapi soal skill yang bisa dipakai untuk mendorongmu ke tujuan. Kesempatan itu luas, tapi waktu kita terbatas. Jadi jangan habiskan energi untuk eksplor hal-hal yang gak ada hubungannya dengan mimpi besarmu. Fokus ke jalur yang relevan, maka setiap langkah kecilmu akan lebih cepat mengarah ke potensi yang sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang rumit. Seringkali jawabannya sudah ada dalam hidup sehari-hari, tapi kita kurang peka. Dari apresiasi orang, hal yang terasa effortless, sampai lingkungan yang kita pilih. Semuanya jadi petunjuk penting. Potensi itu bukan sesuatu yang langsung muncul sempurna. Ia terbentuk dari proses, diasah lewat eksplorasi, dan makin jelas kalau kamu ada di circle yang tepat. Karena itu, jangan pernah berhenti mencoba. Jangan takut salah, dan terus buka diri terhadap masukan. Semua orang punya kekuatan unik. Tantangannya adalah seberapa cepat kamu bisa mengenalinya, mengasahnya, dan menaruhnya di tempat yang tepat. Kalau langkah ini kamu jalani, potensi itu bisa berubah jadi value yang mengangkat karir dan hidupmu ke level berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih sadar akan kekuatan dirimu sendiri dan berani untuk menggali lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.